Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua sehat, menjalani tata kehidupan ini dengan baik, serta mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar meninggalkan atau menghindari perilaku tercela, yaitu menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari pertengkaran. Baiklah, hari ini kita lanjutkan dengan sholat sunnah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, coba perhatikan gambar yang ada di layar sambil kita merenung dan mendengarkan narasi yang akan Pak Guru sampaikan. Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Marilah kita introspeksi diri bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumakninah adalah sholatnya Nabi Muhammad saja. Mampukah kita meniru sholat beliau? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya, kita disuruh menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini menurut kesungguhan dan tekad yang kuat karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya sholat tersebut. Jadi, sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini dengan materi sholat sunnah kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah mengenal sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, praktik sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan evaluasi dengan mengerjakan latihan soal. Mengenal sholat sunnah. Pengertian sunnah ialah ibadah yang disyariatkan namun tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban yang harus dikerjakan oleh seluruh hambanya.
Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perbuatan sunnah itu untuk peribadatannya agar menjadi hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Adapun jika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan amalan sunnah, maka ia mendapatkan pahala berupa anugerah nikmat dan kemuliaan. Akan tetapi jika tidak mengerjakan sunnah lantaran sebab uzur, maka ia tidak akan terkena sanksi atau berdosa. Dalam hal ini, terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah sunnah mandubah, dinamakan juga nafilah, tatawu, mustahab, dan ihsan. Sunnah ini mempunyai derajat dan martabat. Termasuk kategori ini ialah sunnah mu'akadah dan sunnah ghairu mu'akadah. Kemudian yang kedua, sunnah mu'akadah ialah amalan ibadah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang kehidupan beliau tanpa pernah meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, sunnah ghairu mu'akadah ialah amalan ibadah yang pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang beliau meninggalkannya, seperti puasa hari Senin dan Kamis. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita akan memasuki kategori sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah mu'akadah. Dalam sholat sunnah mu'akadah ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan. Yang pertama, 2 rakaat fajar atau sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur. Berikutnya 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sholat witir, tahajud, duha, dan taraweh masuk dalam kategori sholat sunnah mu'akadah. Kemudian sholat sunnah ghairu mu'akadah, yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, anak-anak sekalian, mari sempurnakanlah ibadah sholat fardu kamu dengan selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib setiap waktunya. Yang berikutnya adalah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena timbul sesuatu kejadian atau sebab sesuatu kebutuhan atau hajat. Misalnya sebab mengiringi sholat fardu, sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Sebab lain yang bukan mengiringi sholat fardu, contohnya sholat gerhana, istisqa, idul fitri, dan idul adha. Kemudian kategori sholat sunnah yang keempat adalah sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah tatawu yang dilakukan pada waktu-waktu yang dibolehkan selain 5 waktu yang dilarang. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya sholat merupakan totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengungkapkan rasa lemah, hina, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan bentuk sujud serta doa yang dipanjatkan saat sholat. Itulah seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah, mengharapkan ridho dalam kedekatan. Demikian makna yang terkandung dalam ibadah sholat sebagai puncak kesempurnaan cinta hambanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah mi'raj orang yang beriman kepada Sang Khalik.
sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan munfarid. Kita akan mulai dari sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah ialah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Yang kelima, sholat istisqa. Yang keenam, sholat tarawih. Dan yang ketujuh, sholat witir setelah sholat tarawih berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah yang dianjurkan munfarid. Adapun sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah dan dilakukan secara munfarid atau sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 rakaat fajar atau sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sesudah isya dan witir setelahnya, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, kemudian 2 rakaat saat pulang dari bepergian menuju masjid. Berikutnya adalah sholat awabim. Praktik sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tata cara sholat sunnah berjamaah maupun munfarid sama dengan sholat wajib. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah maupun munfarid harus memenuhi rukun sholat dan sunnah sholat. Sekarang kita masuki rukun sholat. Rukun ialah pondasi yang mendasar yang terdapat dalam sholat. Jika satu rukun sholat itu tidak dilaksanakan, maka sholat itu menjadi tidak sah. Berikut ini rukun-rukun dalam sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang sanggup atau mampu. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku dan tumakninah. Yang kelima, iktidal dan tumakninah. Yang keenam, sujud dan tumakninah. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud dan tumakninah. Yang kedelapan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang kesembilan, bersolawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud sambil duduk. Kemudian yang ke-10, membaca salam. Dan yang ke-11, tertib berurutan dalam pelaksanaannya. Sunnah dalam sholat. Ada beberapa sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, beriringan dengan takbirnya imam. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang keempat, memandang ke tempat sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca ta'awud. Yang ketujuh, mengucapkan lafal amin setelah surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, diam sejenak antara rukun dengan rukun yang lain. Yang ke-9, merenggangkan kedua kaki. Yang ke-10, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Yang ke-11, takbir intikal, ialah mengucapkan takbir saat beralih dari suatu rukun ke rukun lainnya. Yang ke-12, tasmi' dan tahmid, yakni mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Yang ke-13, berurutan meletakkan kedua lutut, tangan, dan dahi ketika sujud. Yang ke-14, duduk iftirasi. Yang ke-15, berdoa di antara 2 sujud. Yang ke-16, jalsah istirahah, ialah duduk sejenak ketika hendak berdiri menuju rakaat berikutnya. Yang ke-17, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha
Yang ke-18, membaca selawat Nabi. Yang ke-19, berdoa setelah membaca selawat Nabi. Yang ke-20, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Yang ke-21, merendahkan suara saat ucapan salam kedua. Yang ke-22, bersama-sama mengucapkan lafal amin dengan imam. Yang ke-23, khusyuk, tadabbur, dan zikir. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita sudah menyelesaikan satu materi, yaitu sholat sunnah. Kemudian silakan dikerjakan dalam buku catatan dan hasilnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mandubah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah? Yang kedua, sebutkan sholat sunnah mu'akkadah. Yang ketiga, tuliskan rukun sholat. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri bersama pembelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.